Tahun 80-an, di kampungku belum ada listrik. Setiap malam suasana kampungku gelap gulita bagaikan ada di dalam gua, sehingga banyak wanita dan anak-anak yang tak berani keluar rumah. Tapi, biarpun suasana kampung dalam keadaan gelap, kegiatan masyarakat macam ronda malam tetap digalakkan. Karena banyak hewan ternak raib digondol maling. Mbak Adi, sebut saja namanya demikian, harus rela berjalan memutari kampung ketika mendapat jatah ronda. Hal tersebut dilakukan supaya kampung kami jauh dari gangguan maling. Saat ronda, Mbak Adi selalu melewati tempat yang dianggap keramat. Biasanya, jika mendapat jatah ronda, Mbak Adi keluar rumah sekitar pukul 8 malam. Lalu, Mbak Adi ngumpul bersama teman-temannya yang mendapat jatah ronda yang sama di pos kamling. Untuk mencegah rasa kantuk, Mbak Adi selalu menghabiskan waktunya dengan main kartu di gardu ronda. Di kampungku yang mendapat jatah ronda, muternya harus giliran satu persatu dan yang belum mendapat jatah keliling harus menunggu di pos ronda. Sekitar jam 1 malam akhirnya Mbak Adi mendapat giliran ronda keliling kampung. Walaupun dengan sedikit rasa kantuk, namun Mbak Adi tetap menjalankan tanggung jawabnya. Dia melewati jalan-jalan yang terjal di kegelapan malam, karena waktu itu jalan di kampungku belum diaspal sehingga jalannya masih banyak batu-batu. Mbak Adi terus berjalan sendirian dan hanya ditemani sebuah lampu senter di tangannya yang ia bawa sebagai penerang. Suasana malam itu sangat hening dan sepi. Karena dulu jarak antara rumah satu dengan yang lainnya sekitar 20 meter lebih sehingga walaupun kita berteriak, maka para tetangga tak akan mendengar. Saat itu perjalanan Mbak Adi sampai di bawah pohon pule yang sangat besar. Saat melintasi tempat itu, bulu kuduk Mbak Adi berdiri tegak. Mbak Adi menghentikan langkahnya sejenak, matanya nyalang menatap ke arah pohon pule tersebut. Tiba-tiba saja pohon pule itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin, padahal malam itu angin tak berhembus. Mbak Adi pun merasakan kalau di situ ada hal yang sangat aneh karena pohon yang bergoyang-goyang hanyalah pohon pule itu saja. Sedangkan pohon-pohon lain yang berada di sekelilingnya tak bergerak-gerak sama sekali. Didorong rasa penasaran yang sangat besar dan ingin mengetahuinya lalu Mbak Adi berkata, "Iki lelembut opo wong? Nek pancen lelembut saiki metuo, aku pengen ngerti wajahmu, artinya, kau ini hantu apa orang? Kalau memang hantu coba sekarang keluar, aku mau melihat wujudmu." Setelah berkata seperti itu lalu Mbak Adi terdiam sejenak. Rupa-rupanya pohon pule itu malah bergerak dan bergoyang semakin kencang. Daun-daunnya berguguran, Mbak Adi hanya bisa celingukan ke sana ke sini. Tiba-tiba saja dari arah pohon pule tersebut muncullah sesosok makhluk halus yang berwujud seperti kakek-kakek. Namun sangat tinggi sekali, kira-kira tingginya sekitar 10 meter, badannya juga cukup besar, rambutnya sangat panjang dan lebat berwarna putih, jenggotnya sangat panjang sampai menyentuh tanah, jenggotnya itu juga berwarna putih, matanya besar dan hitam, mulutnya berwarna merah merona seperti habis memakan sirih. Setelah melihat kejadian itu mata Mbak Adi langsung terbelalak. Seketika dalam hatinya Mbak Adi berkata, ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang selama ini. Seketika itu juga, Mbak Adi lalu mengambil tanah yang ada di sekitar situ. Tanah itu lalu digenggamnya sambil dibacakan ayat kursi sebanyak 3 kali. Kemudian dilemparkannya tanah tersebut ke arah hantu berjenggot panjang tadi. Ketika dilempar tanah yang sudah dibacakan ayat kursi oleh Mbak Adi tadi, makhluk halus itu hilang dalam sekejap. Kemudian Mbak Adi langsung melanjutkan langkahnya. Sesampainya di pos ronda Mbak Adi tak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Karena Mbak Adi khawatir teman-temannya tak berani lewat situ. Setelah itu setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon hantu berjenggot panjang tersebut selalu mengganggu orang yang lewat situ. Sehingga setiap malam Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon tak ada orang yang berani lewat di dekat pohon pule tersebut. Sampai akhirnya di tempat tersebut didirikan sebuah pondok pesantren. Katanya saat akan didirikan pondok pesantren para makhluk halus tersebut pindah ke sungai yang terletak di sebelah barat kampungku. Setelah didirikan pondok pesantren, makhluk halus berjenggot panjang tersebut tidak pernah muncul lagi dan pohon pule yang raksasa tadi juga sudah ditebang.